Bapak Ibu tim penilai, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlan Widya Nugroho. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas Patimura Ambon. Untuk nomor UKG saya adalah 2015 0244 7628. Sementara NIM PPG saya adalah 2021 49025. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan selalu semangat ya. Dalam keadaan seperti apapun kalian harus senantiasa semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa istimewa. Ya, terima kasih. Apakah hari ini kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Siap. Siap. Siap, ya, terima kasih. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran untuk hari ini, seperti biasa, supaya ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat untuk diri kalian sendiri, untuk orang lain, untuk masyarakat bangsa dan negara, kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Untuk giliran memimpin doa pembuka pada pembelajaran hari ini adalah Wahyu Rafa. Silakan Rafa untuk memimpin doa pembuka pada pembelajaran hari ini. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk doanya. Terima kasih untuk Rafa yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi, apa yang kita harapkan tadi bisa terkabul ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk yang berikutnya, untuk memastikan kehadiran kalian di dalam room ini, dalam mengikuti pembelajaran di room ini, maka Pak Guru akan mengecek dulu tentang kehadiran kalian ya. Nanti seperti biasa, untuk yang Pak Guru panggil namanya, silakan untuk menjawab dengan hadir atau tidak hadir ya. Alisa Kirani. Hadir. Berikutnya, Haidar Fadel. Hadir. Nasya Aurelia Rizky. Hadir. Ya, apakah untuk LKBD, bahan ajar dan sebagainya yang sudah Pak Guru bagikan, sudah kalian cetak dan sudah kalian persiapkan semuanya anak-anak untuk hari ini? Sudah. Sudah ya? Sudah. Tolong itu untuk dipersiapkan di dekat kalian supaya ketika kalian membutuhkannya nanti kalian langsung untuk meraihnya jadi gampang ya, jadi tidak harus mencari-cari. Makanya selalu Pak Guru ingatkan segala sesuatunya untuk dipersiapkan dengan baik ya. Ya, sebentar akan Pak Guru share dulu untuk media pembelajaran untuk hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kita masuk ke subtema 1, tumbuhan sahabatku. Hari ini kita fokus di pembelajaran 1 ya. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, untuk senantiasa meningkatkan rasa nasionalis kita terhadap bangsa dan negara Indonesia, hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional dengan judul Indonesia Pusaka. Seperti biasa, nanti ini mikrofonnya dinyalakan dan kalian menyanyikan bersamaan dengan video yang Pak Guru putar ya. Mohon semuanya bersiap, akan Pak Guru putar videonya. Siapkan air beta. Untuk membangkitkan semangat belajar kalian, seperti biasa Pak Guru punya sebuah video motivasi ya. Kira-kira nanti motivasi apa yang bisa kita peroleh dari video ini
nanti kita akan dapatkan setelah kalian menyaksikan video ini ya. Mohon semuanya bersiap, Pak Guru akan memutar videonya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Hari ini kita akan belajar matematika. Moza, Maaf Pak, saya ketiduran. Iya Bu, maafin Moza. Moza nggak akan ulangi lagi. Ingat Mas, jika ingin menjadi anak yang pandai, jangan pernah malas belajar. Iya Bu, Moza nggak malas-malasan lagi. ini Bu hasil belajar Moza. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Wah, aku masuk 10 besar. Ya, demikian tadi adalah video motivasi untuk hari ini ya. Coba Pak Guru kepengen tanya, motivasi apa, amanat apa, atau pelajaran apa yang bisa kita petik dari video tersebut. Coba Pak Guru kepengen tahu dari pendapatnya Fadel. Coba Del, amanatnya apa dari video tadi? Rajin belajar. Rajin belajar. Terus, ada lagi? Jangan malas belajar. Malas belajar, ya. Coba, kalau menurut Nasya, motivasi apa yang bisa kita petik dari video tadi, Nasya? Kalau kita malas belajar, maka akan mendapat nilai yang jelek. Ya. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat dari video tadi, yang namanya anak bodoh itu tidak ada ya. Buktinya Moza tadi, dia ketika malas belajar mendapat nilai jelek. Kemudian ketika dia mau berusaha dengan keras, dia bisa meraih peringkat 10 besar ya, nilainya juga bagus-bagus. Jadi kesimpulannya kan tidak ada anak yang bodoh kecuali dia malas belajar ya. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ya, melalui pengamatan PowerPoint berupa video yang dibagikan pada Zoom Meeting, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perkembangbiakan generatif tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan PowerPoint berupa video yang dibagikan pada Zoom Meeting, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri perkembangan generatif pada tumbuhan dengan benar. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, ayo kita belajar ya. Mari kita belajar kira-kira materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Ya, coba kalian perhatikan. Di sini Pak Guru punya 3 gambar. Ini gambar apa saja? Ya, jadi ada gambar padi, jagung, dan singkong. Pak Guru punya 3 gambar. Apakah kalian sering memakan makanan yang berbahan 3 gambar ini? Yang dari jagung, dari padi, dan dari singkong. Apakah sering memakannya? Sering. Sering ya. Sering ya. Bahkan kalau kita sendiri, penduduk Jawa terutama, itu padi sebagai sumber bahan makanan pokok, karena kita setiap hari kan makannya nasi ya. Coba sekarang kalian bayangkan apabila padi itu habis, apa yang akan terjadi? Kalian bisa makan tidak? Tidak. Manusia sangat membutuhkan makanan. Kalau padinya habis, semua tumbuhan habis, manusia mau makan apa ya? Karena manusia itu makanannya tergantung pada tumbuhan dan hewan ya. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita tetap bisa mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan ini setiap hari? Ada yang tahu caranya? Padi dapat berkembang biak dengan cara generatif. Oh, dikembangbiakan berarti ya. Jadi supaya kita bisa mengkonsumsi makanan ini setiap hari, maka tumbuhan-tumbuhan ini harus kita kembang biakan ya. Nah, masalah inilah yang menjadi dasar untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi kita harus mengetahui perkembangbiakan pada tumbuhan supaya kita bisa mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan ini setiap hari, karena tumbuhan tersebut sangat bermanfaat untuk kebutuhan manusia ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya,
Berdasarkan gambar tersebut, dapat kita ambil beberapa kesimpulan ya. Yang pertama adalah tumbuhan pada gambar tersebut adalah makanan pokok penduduk Indonesia ya. Kalau kita itu padi, karena kita makannya nasi ya. Yang kedua, dikonsumsi setiap hari oleh penduduk untuk bertahan hidup. Manusia itu makan untuk bertahan hidup. Kalau sudah tidak ada makanan, manusia tidak bisa bertahan hidup ya. Yang ketiga, supaya kita selalu bisa mengkonsumsi makanan dari bahan-bahan tumbuhan tadi, maka kita harus melestarikan jenis-jenis tumbuhan tadi dengan perkembangbiakan. Terus yang keempat, perkembangbiakan tumbuhan berbeda dari tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain, maka harus mengetahui cara perkembangbiakan masing-masing tumbuhan supaya kita bisa mengembangbiakan tumbuhan tersebut dengan cara yang tepat ya. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, ayo mendalami materi. Sehubungan dengan materi perkembangbiakan pada tumbuhan tadi, Pak Guru punya sebuah video yang mengenalkan cara untuk perkembangbiakan tumbuhan tadi ya. Silakan nanti kalian simak untuk videonya. Nah, cara tumbuhan berkembang biak, ayo coba kalian pikirkan sejenak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah secara generatif. Yang kedua adalah vegetatif. Apa perbedaannya? Mari kita saksikan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses perkembangbiakan secara generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Tadi ya. Coba Pak Guru kepengen tahu hasil catatannya. Catatan penting apa yang sudah berhasil kalian catat berdasarkan pemahaman kalian terhadap video tadi? Coba Pak Guru kepengen tahu hasil catatannya Rani dulu, coba. Silakan untuk dibacakan. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan melalui proses kawin. Ya, terima kasih. Pak Guru kepengen tahu catatan dari Wahyu Rafa, silakan untuk dibacakan. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki bagian-bagian yang lengkap. Hanya itu? Ya, coba Fadel. Catatan penting apa yang berhasil kamu catat dari video tadi, Fadel? Fadel? Perkembangbiakan generatif merupakan cara tumbuhan untuk berkembang biak secara seksual. Proses ini melalui tahap perkawinan yang biasa pada tumbuhan berbiji. Oh iya. Ya, terima kasih ya. Berarti kalian sebetulnya sudah menyimak dengan baik video tersebut. Lah untuk lebih jelasnya, materi yang ada pada video tadi juga sudah Pak Guru sajikan pada bahan ajar ya. Jadi kalian mengkombinasikan antara pemahaman materi dari tayangan video dan juga membaca dari bahan ajar yang sudah Pak Guru bagikan ya. Ya, begitu, terima kasih. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Ya, berdasarkan video yang baru saja Pak Guru tayangkan, kalian nanti mengerjakan LKPD, ayo menyimak ya. Petunjuknya adalah perhatikan video yang ditayangkan oleh guru, catatlah hal-hal penting yang ada pada video tersebut, tuangkan hasil menyimakmu untuk melengkapi rangkuman dan peta konsep yang masih rumpang di bawah ini ya. Nah, ini adalah lembar kerja yang ada di LKPD yang nanti harus kalian kerjakan ya. Yang harus kalian kerjakan, tapi nanti Pak Guru beri waktu secara khusus. Kalian tinggal melengkapi saja ya. Ini merupakan sebuah rangkuman yang masih rumpang. Ini adalah peta konsep juga yang masih kosong. Nanti kalian lengkapi berdasarkan pemahaman kalian, berdasarkan materi yang ada di video tadi ya. Ya, Pak Guru punya sebuah materi lagi, sebuah video lagi yang di dalamnya berisi materi. Seperti biasa nanti kalian mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video ya. Coba kalian harus menyimak dengan baik, mencermati dengan baik materi apa saja yang terdapat pada video ini karena ini sangat penting ya.
Bacakan bagian-bagian yang harus ada dalam teks laporan hasil pengamatan. Bagian-bagian yang harus ada dalam teks laporan hasil pengamatan. 1. Nama kegiatan. 2. Lokasi pengamatan. Bacalah teks laporan hasil pengamatan berikut. Kalian perhatikan baik-baik. Nama kegiatan, pengamatan makhluk hidup di sekitar. Lokasi pengamatan, Kebun Binatang Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bagaimana cara menyimpulkan hasil informasi? Menyimpulkan laporan berarti mengambil intisari atau informasi penting dari laporan. Bagaimana cara menyimpulkannya? Ada beberapa langkah. Ayo kita pelajari. Yang terakhir adalah bagaimana cara menulis teks laporan hasil pengamatan. Sebelum membuat teks laporan hasil pengamatan, kalian perlu mengamati 1. Waktu, 2. Tempat, 3. Suasana, 4. Proses dari peristiwa atau objek yang diamati. Ya, demikian adalah video materi ya tentang laporan teks hasil pengamatan ya. Ya, silakan nanti untuk membacakan catatan penting apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut ya. Coba Pak Guru kepengen tahu catatannya siapa ya? Reza. Reza nyatat apa dari video tadi, Ja? Hasil pengamatan makhluk hidup sekitar. Lokasi pengamatan Kebun Binatang Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Waktu pengamatan Kamis 5 April 2018. Objek pengamatan hewan di Kebun Binatang Ragunan. Yang Reza sebutkan tadi adalah contoh ya, contoh dari teks laporan hasil pengamatan. Terus Pak Guru kepengen tahu catatan penting apa yang bisa diperoleh dari hasil kalian menyimak video. Wahyu Rafa, coba Pak. Sebelum membuat teks laporan hasil pengamatan, kalian perlu mengamati waktu, tempat, suasana, proses dari peristiwa atau objek yang diamati. Ya, itu adalah cara untuk melakukan dan melaporkan hasil pengamatan ya. Ya, jadi banyak hal sebetulnya yang bisa kita pelajari dari video tadi. Inti materinya adalah teks laporan hasil pengamatan, ada cara menyimpulkan, ada cara mencatat informasi penting. Di dalam teks laporan hasil pengamatan juga ada paragraf, di dalamnya ada ide pokok dan sebagainya ya. Tadi sudah dipelajari dan sudah disampaikan dengan jelas di video tadi ya. Ya, setelah kalian menyaksikan video tadi, di sini Pak Guru punya beberapa gambar. Ini ada padi, jagung, bunga mawar, jambu biji, durian, dan rambutan ya. Beberapa tumbuhan di atas tentunya sangat sering kalian jumpai di sekitar tempat tinggalmu. Amatilah tumbuhan-tumbuhan tersebut berdasarkan ciri-ciri fisiknya, kemudian hubungkan dengan cara perkembangbiakannya. Kalian boleh mencari referensi materi dari berbagai sumber untuk mendukung pengamatan kalian terhadap tumbuhan. Nah, setelah kalian mengamati gambar-gambar tersebut, kemudian kalian tuangkan hasil pengamatan kalian secara sistematis pada format laporan hasil pengamatan sesuai dengan yang ada di LKPD ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini, itu sudah tersedia di LKPD, kalian tinggal mengisi dan melengkapinya saja berdasarkan gambar-gambar yang tadi sudah diamati ya. Ya, inilah saatnya kalian bekerja secara individu ya untuk mengerjakan LKPD. Bekerjalah penuh ketelitian dan kecermatan. Pak Guru beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD ya. Bagaimana LKPD-nya sudah disiapkan kan? Ada di dekat kalian? Coba dijawab anak-anak. Sudah. Ya ya, kalau sudah silakan bekerja mulai dari sekarang. Silakan kalian bekerja dengan penuh kecermatan, ketelitian. Kalau perlu bisa mencari informasi dari berbagai sumber untuk mendukung
kalian supaya bisa menjawab dengan tepat gitu ya. Ya, Pak Guru pantau kalian dari sini semuanya bekerja sesuai dengan apa yang diinstruksikan ya. Ya, semuanya sudah mulai bekerja dengan baik. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa selesai tepat waktu. Kelihatannya semua serius dalam mengerjakan ya. Mudah-mudahan nanti bisa mencapai hasil yang maksimal. Ya, Wahyu Rafa sedang asyik bekerja, Reza, Rani dan semuanya ya sedang mengerjakan LKPD dengan sangat teliti, dengan sangat serius, dengan sangat cermat ya. Jangan lupa waktunya 10 menit, ini sudah berjalan kurang lebih 2 menit ya. Waktunya tinggal 1 menit, apakah masih ada yang belum selesai? Reza, sudah belum Reza? Belum. Oh belum, ya. Pastikan kalian menyusun hasil pekerjaan kalian dengan sistematis, dengan runtun, dan menggunakan bahasa baku dengan baik dan benar ya. Waktunya sudah selesai 10 menit. Apakah semuanya sudah selesai ya? Semuanya sudah selesai ini? Sudah. Ya. Berarti semuanya sudah selesai. Coba Pak Guru pastikan dulu. Ya, kelihatannya semuanya sudah selesai. Fadel sudah selesai, Fadel? Sudah. Ya, berarti semuanya sudah selesai. Alhamdulillah. Kalian bisa mengerjakan LKPD tepat sesuai dengan waktu yang disediakan ya. Ya, kegiatan selanjutnya adalah presentasi ya. Jadi hasil pekerjaan kalian terhadap apa yang kalian tuangkan tadi pada LKPD, nanti kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di room ini ya dengan cara membacakannya. Apabila nanti teman yang lain tidak setuju atau kurang sependapat dengan apa yang disampaikan oleh temanmu, nanti boleh untuk berpendapat, menyanggah atau mau bertanya mungkin terhadap hasil pekerjaan temannya boleh ya. Rani untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Teman-teman yang lain harap untuk menyimak dengan baik ya. Laporan hasil pengamatan. Nama kegiatan mengamati proses kembang biak secara generatif. Lokasi kegiatan di rumah. Waktu kegiatan Senin 19 Juli 2021. Objek pengamatan padi, jagung, bunga mawar, jambu biji, rambutan, dan durian. Hasil pengamatan. 1. Padi. Setelah dipanen, padi diolah menjadi beras dan setelah diolah menjadi beras, lalu diolah lagi hingga menjadi nasi. Nasi merupakan makanan pokok bagi manusia. Padi berkembang biak dengan proses generatif. 2. Jagung. Jagung merupakan sumber karbohidrat bagi manusia. Jagung berkembang biak dengan proses generatif. Bunga mawar. Bunga mawar merupakan tanaman hias. Selain sebagai tanaman hias, bunga ini juga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari penyakit. Bunga mawar berkembang biak dengan proses generatif. Jambu biji. Jambu biji mengandung vitamin C, vitamin A, serta kalium dan antioksidan, sehingga jambu biji sangat baik untuk kesehatan. Jambu biji berkembang biak dengan proses generatif. Rambutan. Rambutan memiliki banyak manfaat bagi manusia, yaitu melancarkan pencernaan, membantu menurunkan berat badan, menurunkan risiko diabetes, dan lain-lain. Rambutan berkembang biak dengan proses generatif. Durian. Buah durian mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Tidak hanya itu, buah durian bisa meningkatkan kesehatan tulang. Durian berkembang biak dengan proses generatif. Ya, bagus sekali, tepuk tangan semuanya untuk teman kita Rani sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan baik ya. Cukup lengkap, sangat sistematis justru menghubungkan antara manfaat dari tumbuhan tadi kemudian dihubungkan dengan cara perkembangbiakannya ya. Itu juga bagus sekali ya. Ya, jadi menurut Rani keenam-enamnya dari tumbuhan yang ada di gambar tadi semuanya berkembang biak dengan cara generatif ya. Sekarang mungkin ada teman yang lain yang ingin menyanggah atau kurang setuju dengan apa yang dipresentasikan oleh Rani, atau mungkin ada yang berpendapat lain.
Ya, nanti boleh untuk menyanggah, untuk bertanya dalam forum ini ya. Ya, apa kesimpulan materi pembelajaran pada hari ini? Dari serangkaian materi yang sudah Pak Guru paparkan mulai dari awal pembelajaran sampai dengan presentasi tadi, kira-kira kesimpulan pembelajaran atau materi pembelajaran untuk hari ini itu apa saja? Coba dari versinya Nasya dulu. Kita belajar apa saja hari ini? Hari ini kita sudah mempelajari teks laporan hasil pengamatan dan perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Ya. Terus menurut versinya Wahyu Rafa? Mempelajari perkembangbiakan generatif. Ya, terima kasih. Ya, kalau begitu kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Hari ini kalian mengerjakan link evaluasi ya. Link evaluasi untuk hari ini Pak Guru sertakan di Google Formulir. Ini adalah linknya, nanti Pak Guru bagikan pada WA Group untuk kalian kerjakan. Nanti kalian langsung mengerjakan karena Pak Guru membatasi link ini untuk diakses cuma 1 jam. Jadi kalau nanti yang terlambat tidak bisa mengakses sehingga tidak bisa mendapatkan nilai untuk evaluasi pembelajaran hari ini ya. Ya, untuk perbaikan dan pengayaan seperti biasa yang remedial nanti Pak Guru akan memberi bimbingan khusus kepada kalian ya. Untuk pengayaannya nanti akan Pak Guru beri soal-soal yang mengkonstruksi ke materi selanjutnya ya. Ya, Pak Guru punya PR untuk kalian. Yang pertama adalah pekerjaan rumah dengan orang tua ya. Nanti perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Adakah tanaman yang berkembang biak dengan generatif? Diskusikan hal tersebut dengan orang tuamu dan sampaikan hasilnya kepada guru. Nanti kamu bisa menyajikan dalam bentuk cerita paragraf ya. Dalam bentuk cerita. Jadi kamu amati apa saja yang ada di sekitarmu, tumbuhan apa saja, mana saja tumbuhan yang termasuk generatif, kamu tulis dan kamu uraikan dalam bentuk paragraf. Sebanyak-banyaknya ya. Untuk pekerjaan rumah yang kedua, nanti kalian menanam biji jagung dan membuat laporan hasil pengamatan dari pertumbuhan biji jagung yang kalian tanam. Adapun langkah kerja, di sini ada siapkan tatakan kertas dan seterusnya. Langkah-langkah kerja ini sudah tersedia dalam LKPD kalian. Nanti hasil pengamatanmu selama 1 minggu kamu tuangkan dalam laporan hasil pengamatan. Seperti apa yang kalian lakukan tadi, cuma kalau ini kalian mengamati pertumbuhan biji jagung yang kalian tanam sendiri. Ya, sebelum pembelajaran berakhir, tak henti-hentinya Pak Guru untuk memberikan pesan kepada kalian. Di era pandemi COVID-19 yang masih seperti ini, masih melanda, kegiatan sekolah juga belum bisa dilaksanakan dengan tatap muka, maka Pak Guru selalu dan ingin selalu mengingatkan kalian untuk yang pertama adalah tetap belajar, yang kedua adalah tetap patuhi protokol kesehatan karena kesehatan kalian juga sangat penting, jaga diri kalian, keluarga, orang tua ya. Ya, untuk yang ketiga, jangan sampai pandemi COVID-19 menjadi halangan untuk menggapai cita-cita ya. Jadi di tengah pandemi yang seperti ini, kalian harus tetap rajin belajar, karena kalian mempunyai cita-cita yang dengan keadaan apapun itu harus tetap diperjuangkan. Makanya, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini, walaupun kalian belajar dari rumah, kita belajar melalui aplikasi Zoom atau yang lain secara virtual, kalian tidak boleh kendur semangatnya. Tetap harus semangat dalam belajar, karena suatu saat nanti cita-cita kalian itu harus dicapai. Dan untuk mencapai cita-cita tidak bisa dengan tanpa usaha. Nah, ini adalah salah satu bentuk usaha kalian dalam menggapai cita-cita, yaitu rajin belajar ya. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran untuk hari ini, nanti kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau tadi doa pembuka sudah dipimpin oleh Rafa, untuk doa penutup sekarang dipimpin oleh Nasya ya. Yang kebagian adalah Nasya. Silakan Nasya untuk memimpin doa penutup untuk hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak. Apabila ada kata-kata Pak Guru yang
tidak pas atau tidak berkenan di hati kalian pada pembelajaran hari ini, baik disengaja maupun tidak disengaja, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan link evaluasi, mengerjakan PR, karena itu nanti akan Pak Guru nilai di pembelajaran yang selanjutnya ya. Nanti harus dikumpulkan untuk laporannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.